Kurang ajar lo ya. Berani-beraninya ganggu pacar gue. Pasti barusan lo nyamar jadi gue, ya kan? Anet, tunggu Net. Ini bukan salah dia, tapi aku. Aku yang mengajak dia bicara. Rupanya dia telah menyelamatkan aku, Net. Bukan dia, tapi aku yang nolong kamu. Dia ini cuma babu lemah mental, dan gak mungkin bisa nolong kamu. Heh, perempuan gak tahu diri. Berani-berani banget sih lo ngeliat-ngeliat pacar gue. Ampun, Anet. Aku nggak mau begitu. Heh, Gagu, denger ya. Seharusnya lo bisa ngaca, tahu nggak? Lo tuh cuma perempuan cacat dan gagu. Di rumah ini juga lo cuma numpang. Dan di rumah ini juga lo cuma jadi sampah, tahu? Kamu pikir bisa seenaknya aja kamu keluar dari rumah ini? Hah? Enak aja kamu. Jangan bikin masalah di rumah ini. Kamu tuh harusnya berterima kasih sama saya. Saya udah ambil kamu dari jalanan. Kalau enggak kamu tuh jadi gembel. Ngerti? Jangan pernah keluar dari rumah ini sebelum saya ngusir kamu. Ngerti nggak? Ini hukuman untuk perempuan yang nggak tahu diri kayak lo. Lo buat gue marah kan? Hah? Itu kan Semua sifat yang ada di diri kamu tidak dimiliki Anet. Tidak musik seindah diri kamu. Tidak madu semanis diri kamu. Jadilah dirimu sebagai pendampingku nanti, Anita. Aku mencintaimu. Aku pasrah. Bagaimanapun juga, Anita saudara kembar aku. Tahu, sebelum ini aku udah maafin kamu. Karena kita saudara. Banyak pengendara juga ya? Anakku.
Ya, Kalau aja kita ada anak-anak, pasti liburan kita akan lebih menyenangkan, ya? udah jangan terlalu banyak dibicarakan. Ya, nanti kamu sendiri yang kecewa. Ya, sayang, tapi kan kita nikah udah 2 tahun. Saya belum juga hamil. Kan saya udah hampir putus asa. Ya, kamu harus bersabar. Ya, mana tahu kedepannya kita dikasih momongan sama yang di atas. Ngerti nggak? Ya? Hah? Sayang, lihat. Ada bayi. Sayang, tuh lihat di sana ada bayi. Ada bayi, ada bayi. Ayo kita ke sana, sayang. Ada bayi. Ayo. Di sana, sayang. Di sana. Sana. Ayo, hati-hati. Ayo. Pelan-pelan. Sayang. Oh. Ini. Anak siapa ini? Kenapa tega dibuang di kami? Ya Allah, senangnya. Mungkin ini jawaban dari doa kita. Allah pengen kita ngerawat dia. Kamu mau mengadopsi dia? Iya, sayang. Ayo, iya. Kita ke rumah sakit ya. Iya. Ayo, sayang. Di mana bayi kembar kita? Apa keduanya selamat? Bayi kita hanyut. Bayi kita hilang. Warga sudah membantu mencarinya. Tapi tetap tidak menemukan. Mungkin bayi kita sudah tidak ada, Pak. Yang ada cuma tinggal keranjangnya. Kalau saja saya tidak gagal menangkap keranjang itu, pasti tidak begini jadinya. Dokter, gimana keadaan bayi saya, Dok? Ibu dan Bapak harus sabar. Saya lihat ada kerusakan di bagian tenggorokan. Tepatnya di pita suara. Mungkin akibat benturan keras. Tapi saya belum bisa memastikan apakah anak ibu mengalami cacat berat. Ya Tuhan, anak kita cacat. Apa dosaku sehingga kau berikan cobaan sedemikian berat? Oke, siap lahan. Ada? Oke, 1, 2, 3.
bangga banget sama kamu. Han, mobil lu dikasih minum apaan sih? Sia, gua nggak pernah bisa ngalahin lu. Bukan masalah mobilnya bro, tapi lu lihat, si Anet sendiri yang ngasih start. Jadi nggak mungkin si Farhan mau kalah sama lo di depan si Anet. Ah, bisa aja. Gue cabut dulu ya. Gue mau ngantar anak pulang ya. Oke? Oke. Lain kali lagi ya. Oke, Han, kita balapan lagi. Oke. Lu pasti kalah. Oke. Ayo. Ayo cepet. Hei, bocah sialan, pergi kalian. Awas kalian. Hei, kamu lagi dasar anak gagu. Kenapa bukan kamu aja yang mati? Kenapa Tuhan kasih anak gagu kayak kamu? Lihat tuh, orang-orang jijik melihat kamu. Anita, Bu. Kenapa Anita kayak begini, Bu? Bapak jadi suka siksa Anita. Apa karena Anita bikin malu Ibu sama Bapak? Sayang, kamu jangan berkata begitu, sayang. Ibu juga kan sayang sama kamu. Kamu begini juga kan karena kecelakaan waktu bayi. Nanti kalau Ibu sudah punya uang yang banyak, Ibu akan bawa kamu ke rumah sakit yang besar. Enak Jadi aja nanti kalau kamu... ngomong. Kalau kita punya banyak uang, mendingan buat beli kebo atau sawah. Kamu anak gagung gak bakalan bisa diobatin. Biar kamu cacat. Kamu bisa berguna buat keluarga kita. Bapak akan kawinkan kamu sama Haji Pono. Pak, Pono? Pono yang udah tua bangka, kurus botak begitu, Bapak udah gila. Kenapa enggak? Pak, Pono juga terkenal sering melakukan selingkuh. Ibu nggak setuju? Saya tidak tanya ibu setuju atau tidak. Sudah bagus Haji Pono mau kawin sama dia. Pak, itu sama saja dengan menjual anak. Bagus kalau ibu mengerti. Anita nggak mau nikah, apalagi sama Pak Haji Pono. Sayang, Ibu tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Bapakmu itu sangat keras, tidak bisa ditentang kemauannya. Begini saja, kamu sebaiknya pergi ke rumah Biasi yang ada di kota. Dia itu teman lama Ibu. Mudah-mudahan kamu bisa langsung kerja ya. Daripada kamu lama-lama di sini, kamu bisa terus menderita, sayang. Ini alamatnya, nak. Sayang. Anita, hati-hati. Hati-hati, anak. Nita? Nita? Hei, kamu kemana? Bawa barang banyak banget. Nita, sini, sini. Aku tahu kamu mau kabur. Makanya aku nggak akan ngelepasin kamu. Gini aja. Mendingan kamu kawin sama aku. Daripada kamu kawin sama si Pono itu. Hah? Aku mau pergi, lepas. Mendingan aku daripada Haji Pono itu, iya kan? Aduh! Nita! Hei! Anita! Tunggu! Hei! Kamu kemana? Anita, tunggu! Anita, kamu jangan pergi. Anita, aku mohon. Kamu jangan tinggalin aku. Aku mohon, aku akan melamarmu. Anita, aku mohon, Anita. Anita, anak. Lu siapa? Ngapain lu ganggu pacar gue? Jangan pernah mengganggu pacar gue lagi. Atau lu mau gue bikin babak belur? Iya, iya. Sekarang lu pergi dari sini. Sayang, maaf ya aku terlambat.
usah sok nggak berdosa di depan aku. Aku tahu selama ini kamu intim dengan cowok lain di belakangku. Kapan akad nikahnya? Besok. Kamu apa-apaan sih? Aku nggak pernah kayak gitu. Selama ini aku tulus sama kamu. Ternyata kamu hanya mempermainkan perasaanku. Kamu tuh pembohong besar, tahu? Kamu tuh ngomong apaan sih? Awal kita dekat. Kamu kan yang minta supaya aku serius. Sekarang, aku udah benar-benar cinta sama kamu. Ternyata kamu penipu. Aku akan membenci kamu selamanya. Nih, ini untuk gede. Ah, bukan, ini bodok cabe. Bukan. Ini bodok cabe, bukan bodok gede. Neng sendiri ngomongnya kagak jelas. Iya nih, cewek bisu udah numpang ngomel lagi. Hei, kalau mau enak, naik taksi aja sono. Dia memang tidak pernah bisa berubah. Selama ini Anet ternyata telah membodohiku. Padahal aku sangat menghargai dia. Ternyata dia selingkuh di belakangku. Kenapa sih Farhan tiba-tiba marah-marah kayak gitu? Nuduh aku selingkuh lagi. Emangnya aku cewek gampangan apa? Tuh kan, ditelepon nggak diangkat, SMS juga nggak dibales. Dia benar-benar benci sama aku. Farhan, kamu jangan kayak gini dong. Kamu jangan siksa aku kayak gini. Aku nggak mau kehilangan kamu. Mana alamat rumah Biasih? Kertas hilang. Aduh, aku nggak tahu rumah Biasih. Kalau aku pulang, Bapak pasti bunuh aku. Aku mesti bagaimana? Mari Mbak. Iya. Aduh, lagi-lagi ini pingsan, nggak bangun-bangun. Bagaimana kalau dokter minta uang sama saya? Rumah sakit
Mahal kayak gini pasti mahal. Tas aku nggak ada. Aduh, aku harus bagaimana? Sayang, Terima kasih sayang. Kamu udah menyelamatkan aku. Aku nggak nyangka kalau kamu benar-benar berani untuk menyelamatkan aku. Kalau saja kamu nggak ada waktu itu, mungkin aku sudah mati. sayang, kamu gak usah nyinggung soal mati gitu dong. Aku rela kok korbanin nyawa aku buat kamu. Karena aku benar-benar sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Kamu janji ya, jangan tinggalin aku lagi. Bukannya di tangan kiri kamu ada luka ketika kamu menyelamatkan aku? Hah? Saya ini bisa aja, kamu salah lihat kali. Itu nggak luka kok, aku nggak kenapa-napa. Halo? Kamu sudah malam seperti ini kemana aja sih? Kok belum pulang? Hah? Papa, kan udah dibilang Mama ada arisan. Iya, tapi Mama menelantarkan Papa. Di rumah ini kosong, tidak ada siapa-siapa. Anet kemana coba? Mama selalu sibuk ngurusin arisan. Udah bentar lagi juga Mama pulang. Ini Mama udah on the way ya. Pa, Mama lihat Anet tuh. Bentar-bentar Mama telepon lagi apa ya? Yaudah. Anet? Aduh, sayang, kamu kok jalan kaki? Mobilnya di mana? Ya Allah, Nah, muka kamu kok pucat banget. Ini juga kamu pakai baju kecil gini, baju siapa sih? Kamu nginep di rumah temen ya? Udah kita pulang yuk. Papa kamu udah marah-marah di rumah. Hai Bu Anet, saya cari rumah. Aduh, Mama nggak ngerti kamu ngomong apa. Pokoknya papa kamu udah marah-marah di rumah. Ayo kita pulang cepetan. Saya Sayang, sampai rumah nanti Mama masak makanan kesukaan kamu ya. Mau kopi aja bikin sendiri. Memangnya saya bujangan tua apa? Pa, Ma, kalian ini dari mana saja sih? Hah? Kalau pergi itu kira-kira. Ini udah jam berapa baru pulang? sayang. Papa pulang tadi tidak ada satu orang pun juga. Kalau ada maling bagaimana? Monggo silakan masuk. Iya. Udah, Papa jangan marah-marah gitu dong. Papa ini perhatiin anaknya kayak orang stres gitu. Ngomong aja nggak bisa, Pak. Berantem lagi kali sama Farhan. Kamu berantem lagi? Hah? Kenapa sih kamu nggak bisa akur sama Farhan? Dia itu anak baik. Kalau kamu ribut sama dia, artinya kamu yang bikin masalah. bukan saya Anita, bukan Anet. Aduh, sayang kenapa sih kamu ngomongnya kayak anak gagu gitu? Iya, saya memang bisu. Ibu bapak orang saya Anita. Hah? Anet? Bukan. Ini nama saya bukan Anet. Sayang, ya Allah, Pak dia mirip banget sama Anet.
Mama salah bawa. Ya udah kamu tinggal di mana? Nanti kami antar. Saya nggak tahu mau mana. Wajah gadis ini mirip sekali dengan Anet. Jangan-jangan mereka saudara kembar. Kalau benar begitu, bisa gawat. Mohon, Bu, Bapak, izinkan saya kerja sini dari pembantu, nggak apa-apa. Saya takut terlantar di jalan. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh kerja di sini. Ya? Iya. Ayo, Hmm. ayo saya antar ke kamar kamu. Ini kamar kamu boleh istirahat di sini. Jangan-jangan gadis bisu ini cuma pura-pura supaya bisa membawa Anet dari sini. Tidak akan kubiarkan dia merebut Anet dariku. Mah. Hai sayang. Hari ini aku seneng banget. Hari ini Farah ngucapin cintanya sama aku, udah gitu janji setia sama aku, Mah. Sayang kan kamu pacarannya udah lama. Kok baru sekarang sih ngucapin? Iya sih, emang udah lama, tapi baru-baru ini aja dia berani ngomong kayak gitu. Oh, Tahu nggak, Mah? Sebelumnya ya, Farhan sempat bikin aku pusing. Udah gitu dia sempat marah-marah nggak jelas gitu. Tapi habis kecelakaan, dia jadi baik. Udah gitu dia tambah sayang sama aku. Seneng deh. Capek ya, aku mau tidur dulu. Dah, Ma, dah, Pa. dah sayang. Hai. Bobo ya. Ya. Apa sih? Itu baru anak kita, Anet. Manusia bisa aja ada yang mirip ya. Papa pikir mereka ini saudara kembar tapi tersesat. Papa ini ada-ada aja deh. Iya. Masa anak Anet gelandangan kayak gitu disamain sama anak mama yang cantik? Nggak mau. Hai, siapa sih mandi di sini? Ma, Pa, ada udah kesiangan nih. Ih. Hei, siapa sih mandi di dalam? Ih. Lo siapa? Ngapain mandi di sini? Maaf, Bu nyuruh saya mandi di sini. Soalnya kamar pembantu kerannya rusak. Alah alasan. Ini kamar mandi gue tahu. Lo nggak boleh lagi mandi di sini ya. Ngerti? Gimana, Ma? Udah sayang. Gimana kamu betah di sini? Iya. Aduh. Sial banget sih. Terlambat lagi. Nah, Pagi sayang. ini kan baju aku. Kenapa dia pakai? Lepas gak baju aku? Ngapain sih pakai lancang ya? Iya udah kamu jangan marah-marah begitu. Ini mama yang minjemin bajunya. Kamu kan udah lama nggak pakai baju itu. Nanti kita beli yang baru sayang ya. Mama, bukan masalah baju baru atau lamanya, Ma. Tapi itu lancang banget, tau nggak? Kalau lo nggak punya baju, tuh ambil baju bekas pembantu di gudang. Sayang. Lagi lo siapa sih? Apa yang di sini? Anet, kamu tidak boleh bicara seperti itu sama Anita. Yang nyuruh dia kerja di sini itu Papa. Dia mau kerja di sini. Yang bener aja dong, Pa. Perempuan kamu gagu kayak gitu mana bisa kerja? Sayang. Pokoknya Anet nggak setuju. Suruh dia pulang kampung. Dia itu juga manusia, Net. Sama-sama kamu. Saya memang mulai kampung, Tatat. Mungkin memang saya nggak pantas kerja di sini. Tapi saya punya belahan. Sayang, kamu nggak boleh begitu ah. Ayo sini, mama mau ngomong sama kamu. Ayo. Kenapa sih, Ma? Sayang, kalau di depan papa kamu jangan terlalu kasar sama Anita. Udah pasti papa kamu bela dia. Loh, jadi Mama ngebelain dia juga, iya? Sayang, ya enggak dong. Maksud mama begini. Sekarang ini
kita manfaatkan aja keberadaan Anita. Cewek gagu itu kan perlu tempat tinggal. Dia nggak minta dibayar juga. Jadi kita bisa punya pembantu gratis, ya kan? Sayang, kamu ikutin ya rencana Mama ya. Sekarang Mama mau baik-baikin dia dulu, biar nggak minta keluar. Yaudah terserah Mama aja deh. Yang penting dia jangan ganggu hubungan Anet sama Farhan. Iya dong sayang. Ayo. Kamu belum sembuh benar. Kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Masa bodoh ah. Pokoknya aku harus keluar dari tempat ini. Mama kamu tuh bicara bener. Luka kamu tuh belum kering banget. Ya kamu sabar aja lah, tunggu diizinin dokter pulang. Aku janji deh kalau nanti kamu pulang, aku temenin kamu siang sampai malam ya. Anet, cuma luka kecil aja kok. Lagi pula kan bisa berobat jalan. Aku udah bosan di sini. Farhan. Gimana sih? Itulah anakmu. Semakin keras kepala saja. Dari dulu Bapak suka kasar sama Anita. Dia itu memang bisu, Pak. Tapi dia tetap anak kita, milik kita satu-satunya. Sejak lahir saudara kembarnya sudah menghilang. Mungkin sekarang sudah meninggal. Sekarang Anita juga menghilang. Tinggal kita berdua di rumah ini. Ini kan yang Bapak inginkan? Begini kan? Maafkan Bapak, Bu. Bapak sudah salah memperlakukan Anita. Bapak selalu berharap tinggi pada Anita. Sehingga Bapak memperlakukan dia dengan tidak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Bu manggil saya? Najuki, Ibu minta tolong cari Anita. Bilang sama dia bahwa sekarang bapaknya sudah sadar dan akan menyayangi dia. Tolong ya, tolong bawa Anita ke rumah ini lagi. Iya. Nanti saya bantu Ibu nyari Anita. Kurang ajar lo ya. Masuk kamar orang nggak permisi. Dengar ya, lo harus tutup mulut sama semua apa yang lo lihat tadi. Kalau sampai Mama sama Papa tahu, jarum suntik ini bakalan nembus leher lo. Ngerti? Sekarang keluar dari kamar gue. Awas, ingat omongan gue. Jangan sampai bocor. Cepat keluar. Tidak kusangka. Ternyata si Anet kalau di rumah rajin juga ya. Anita, bikinin minum buat tamu. Ih, kemana sih tuh? Anita! Anita! Bener-bener nggak tahu ya kemana kupingnya ya. Anita! Perempuan tuh bener-bener ya, udah gagu, budek lagi. Udah. Ya udah deh kalau gitu aku aja yang bikin minum buat kamu ya. Sebentar ya. Iya. Saya baru tahu kalau Anet punya saudara kembar. Tunggu sebentar, kenalkan nama saya Farhan. Sebentar, tangan kamu terluka. Kamu yang nolong saya waktu itu ya? Iya kan? Kamu yang telah menolong saya kan? Kurang ajar lo ya. Berani-beraninya ganggu pacar gue. Pasti barusan lo nyamar jadi gue, ya kan? Anet, tunggu Net. Ini bukan salah dia, tapi aku. Aku yang mengajak dia bicara. Rupanya dia telah menyelamatkan aku, Net. Bukan dia, tapi aku yang nolong kamu. Dia ini cuma babu lemah mental. Dan gak mungkin dia nolong kamu. Sekarang cepetan bawa sampah. Jangan sampai gue pecat. Cepet.
juga kan? Aku pulang ya. Ya sayang. Hmm. Jadi ya. Ya. Dah. Heh, perempuan gak tahu diri. Berani-berani banget sih lo ngeliat pacar gue. Ampun Anet. Aku nggak mau makhluk begitu. Heh, Gago, denger ya. Seharusnya lo bisa ngaca, tau nggak? Lo tuh cuma perempuan cacat dan gago. Di rumah ini juga lo cuma numpang. Dan di rumah ini juga lo cuma jadi sampah, tahu? Permisi, Ya, siapa ya? ibunya ada? Ibu. Cari siapa ya? Saya mau cari Anita, Bu. Katanya dia tinggal di sini. Anita. Iya. Anita anaknya Bu Retno. Dia tidak pernah datang ke sini. Saya nggak percaya. Anita tuh udah kabur dari rumahnya selama 2 minggu. Dan Bu Retno ngasih alamat rumah sini. Dia tinggal di sini kan? Kamu tuh masih muda sudah bolot ya? Bolot? Saya kan sudah bilang Anita tidak ada di sini. Dan dia belum pernah tahu rumah ini. Mungkin saja alamat yang salah. Atau dia kesasar di jalan. Saya nggak percaya. Saya akan periksa rumah ini. Anita! Jangan masuk. Anita! Bu. Anita! Anita! Ampun, Pak. Ampun. Kaget lu, siapa lu berani masuk rumah gue? Mau ngapain lu? Hah? Dari sini! Siapa Pak? Tahu. Awas kamu, mentang-mentang gede. Kuncinya, Nang. Bukain ya. Iya. Iya, lo. Halo, saya. Kamu masih di rumah ya? Jalan bareng yuk. Nggak usah. Kita ketemu di kampus aja ya. Udah siang nih. Aku berangkat sendiri aja ya. Ya udah. Kalau gitu kita ketemu di kampus aja ya. Oke, dah. Mas, nonnya baru keluar habis sebentar ya. Iya. Saya sudah tahu. Nama kamu Anita kan? Kamu yang menyelamatkan saya waktu kecelakaan? Iya kan? Kamu jangan bohong. Bekas luka ini buktinya. Terluka waktu kamu menolong saya. Saya sempat melihatnya dengan jelas. Kalau Anet melihat hal ini lagi, dia pasti marah besar. Aku harus membuat laki-laki ini menjauh dari aku. Anet, bukan aku. Ina nggak pernah nemu. Aku nggak kamu. Kamu pasti bohong. Akuilah Anita. Kalau kamu memang menolong saya pada waktu itu. Bukan. Aku cuma membantu. Tapi Anita, Ada apa, Farah? Anita. Hei. Aduh, apaan sih kamu? Masa deh.
lama banget. Jam segini kok belum datang juga. Gak diangkat-angkat lagi. Kenapa sih kok gak diangkat-angkat? Tapi nggak mungkin hari ini dia nggak kuliah. Soalnya sekarang hari ini tuh ada kuliah penting. Yaudah deh, gue tunggu di sini aja. Aduh, handphone siapa sih? Berisik banget. Anita! Sejak kapan kamu punya HP? Ini bukan punya saya. Sini! Kamu jawab dengan jujur ya. Ini HP siapa? Maaf, ini bukan saya. Saya mau kembalikan, tapi saya udah pergi. Kenapa HP Farhan bisa ada di tangan kamu? Apa hubungan kamu sama Farhan? Jadi nggak beres sama anak ini. Jangan-jangan kecurigaan Anet memang benar. Dia ada maksud apa-apa sama Farhan? Kayaknya di sana di tadi kuliahnya. Jangan di situ. Udah tinggal aja yuk. Hah, sekarang mulai di mana? Apaan Itu siapa? Anita, kamu kok bisa ngomong? Ternyata benar kata orang, di kota besar ini semua bisa jadi mungkin. Tapi kamu tambah cantik kalau ngomong. Gue bukan Anita, gue Anet tahu. Jadi lo kenal sama Anita? Kebetulan dong kalau gitu. Iya, ini aku, calon suami Anita. Aku udah ngelamar dia, tapi dia kabur. Oh, kalau gitu gue dukung lo untuk nikahin dia. Tapi lo harus jadi sama gue. Lo harus bisa bawa kabur dia dari rumah gue. Dan lo juga harus ngejamin kalau dia nggak akan balik lagi ke sini. Oke? Iya. Deal? Deal. Menurut laporan yang saya dapatkan, prospek ke depan perusahaan kita ini sudah sangat bagus. Dan sudah saatnya kita untuk memajukan perusahaan, Pak. Ya, sudahlah Ardian. Duit kita ini kan sudah banyak. Jadi ya, kita nggak usah membahas masalah pekerjaan terus. Pusing. Lebih baik kita membahas masalah anak-anak kita saja. Saya lihat anak itu semakin dekat saja dengan anakku Farhan. Iya. Betul, Pak. Saya sering melihat Farhan datang ke rumah untuk menemui Anet. Ya, saya sih senang-senang saja melihat mereka jadi semakin dekat gitu. Apa enggak lebih baik kita langsungkan saja, kita resmikan gitu pertunangannya? Keberatan enggak? Dengan senang hati, Pak. Istri saya pasti setuju. Bambu, saya nggak ada hubungan apa-apa sama Farhan. Apalagi pacaran. Percayalah, saya main sumpah. Apa omong kamu bisa dipercaya? Dita, kamu inget dong, kamu cuma pembantu di sini. Farhan nggak akan suka sama kamu. Kamu jangan jadi pagar makan tanaman dong. Pastinya, jangan pernah sampai ada niat buat kamu ngerebut Farhan dari Anet. Ngerti kamu? Mana sih perginya si Juki? Katanya janjian di sini. Jangan-jangan dia udah ke rumah gue duluan lagi. Dasar cowok kampung nggak ngerti deh, pusing. Farhan, kamu mau kemana? Ke rumah kamu? Ke rumah? Ngapain? Aku ada urusan penting. Kamu ikut pulang? Jangan ke rumah ya. Kita pergi aja yuk jalan-jalan. Kamu tahu nggak tempat yang enak untuk berduaan? Aduh, Net. Sorry banget, Net. Aku harus ke rumah kamu. Tapi kalau kamu ingin main dulu, nggak apa-apa. Aku duluan ya. Ya. Ya, sayang ya. Ya, jangan. Aku tunggu di rumah ya. Ya. Ya, Net. Farhan. Aduh, gimana nih? Bisa ketahuan lagi. Gawat.
Nita? Juli. Iya, mau kemana? Kau harus menikah dengan aku. Ayo. Tidak bisa, kita harus kawin. Orang tuamu sudah setuju dengan aku. Ayo. Hei, apa yang kamu lakukan sama Anita? Lepaskan dia. Ini calon istri saya dan saya akan menikah dengannya. Kamu jangan ikut campur ya. Ayo. Sini. Sini. Ayo. Ah. Ayo. Ayo ikut. Ayo. Sini. Sini. Aku gak akan melepaskan kamu lagi. Kamu harus ikut aku pulang. Saya peringatkan sama kamu. Jangan pernah datang ke sini lagi mengganggu Anita. Atau kamu berurusan dengan saya. Pergi. Anita, kamu nggak apa-apa? Syukurlah. Dasar cewek sialan kamu sendiri. Masuk, masuk. Udah cukup. Awas, Udah Tidak tenang. wajah perempuan murahan itu. Sudah cukup kataku cukup. Sudah. Ayo. Sudah. Ini semua cuma salah paham. Kamu jangan marah-marah gitu dong. Kamu tadi udah keterlaluan. Kamu gak kasihan sama Anita? Gimana aku nggak mau marah? Aku lihat sendiri kamu pegang-pegang dia. Pasti perempuan itu yang keganjanan merayu kamu, iya kan? Net, udah deh. Kamu tuh jangan marah-marah sama Anita. Aku yang pegang tangan dia, bukan dia yang pegang tanganku. Semua itu aku lakukan karena aku khawatir sama dia. Udah dong, Yang. Kamu jangan belain dia terus. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Apalagi cuma gara-gara perempuan kayak dia. Anet, kamu sejak kapan ngerokok? Kamu kan tahu aku nggak suka cewek ngerokok. Ini kan cuma masalah kecil, nggak usah digede-gedein lah. Ibu, Anita nggak laku sama Bapak. Anita mau pulang. Anita mau tinggal sama Ibu. Anita nggak betah di sini, Bu. Lo mau tahu kenapa Juki bisa sampai di sini? Itu karena gue yang nyuruh dia. Kenapa? Karena lo tuh orang yang nggak diharapkan di rumah ini. Mama gue tuh udah salah besar banget bawa lo ke sini. Mama gue sekarang malu banget nyimpan lo di rumah ini. Lo tuh cuma jadi aib, kotoran dan sampah. Kalau lo masih punya pikiran, mendingan lo keluar dari rumah ini dengan kesadaran sendiri. Kok diem? Jasad kabur. Tadi Pak Hendro datang ke tempat Papa untuk membicarakan tentang pertunangan Farhan dengan Anet. Menurut Mama bagaimana? Ya bagus dong, Pak. Anet kan sangat mencintai Farhan. Om masih sangat bahagia kalau sampai Anet nikah. Emang rencananya kapan, Pak? Mereka belum memastikan. Pak Hendro hanya ingin memastikan kalau keluarga kita itu siap untuk menerima mereka melaksanakan pertunangan itu. Iya dong. Pasti, Pak. Hubungan mereka kan memang harus cepat diresmikan. Ya kan? Kok kamu nangis? Kenapa? Kamu juga bawa tas? Kamu mau pergi dari rumah ini ya? Maaf, Bu, Pak. Saya mau pulang ke rumah. Saya mau pulang ke kampung. Emangnya kenapa?
Kamu nggak betah kerja di rumah ini? Enggak, bukan. Saya cuma... Sayang, kalau misalkan kamu ada masalah, kan bisa kita bicarakan baik-baik. Kamu jangan ambil keputusan secepatnya, ya. Sekarang gini deh, kita masuk kamar lagi, kita bicarakan semuanya berdua ya. Ya. Kamu pikir bisa seenaknya aja pergi dari rumah ini? Hah? Enak aja kamu ya. Jangan bikin masalah kamu di rumah ini. Kamu tuh seharusnya berterima kasih sama saya. Saya tuh udah ngambil kamu dari jalanan. Kalau nggak kamu tuh jadi gembel. Tahu? Jangan pernah keluar dari rumah ini sebelum saya ngusir kamu. Ngerti nggak? Ayo lu ketahuan. Lagi makan juga ya? Berisik ya. Itu gara-gara lo tau nggak? Gara-gara lo gue jadi kecanduan. Tenang Melody, tenang. Ini sekedar bisnis. Gue dapat untung, lo dapat senang. Ya nggak? Kebetulan nih, gue dapat barang. Mau nggak ngambil? Nggak, masih ada. Udah deh, lo pergi dari muka gue tau nggak? Gue lagi jengkel ngeliat lo. Anet, lu kenapa? Kenapa, Net? Hah? Anet? Net? Wah, gawat. Parah, Net. Kamu nggak apa-apa, Net? Enggak. Anet? Anet? Wah, lu sakit, Net. Anet, lu sakit, Net. Ah, lu ke dokter aja, Net. Wah, bilangin. Anita, 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 Anita. Saya nggak mau dipeluk kamu. Anita, aku mohon kamu jangan membenci saya karena Anita memusuhi kamu. Aku yang bisa bertemu dengan kamu, Anita. Anita, Anita tunggu. Anita tunggu. Bagiku persahabatan itu tidak memandang status sosial. Aku merasa walaupun kamu memiliki kekurangan, tapi kamu punya banyak kelebihan, Anita. Dan aku yakin, walaupun wajah dan fisik kalian itu sama, tapi sifat kalian jauh berbeda. Anita, kamu baik. Kamu bagaikan intan yang belum dipoles, Anita. Aku hanya garis mikir yang cacat. Kamu salah. Kalau kamu nganggap aku punya kelebihan. Aku hanya orang yang banyak kekurangan. Anita, Anita, Anita tunggu. Anita, Anita tunggu. Dengarkan dulu penjelasanku, Anita. Tolong, jangan buat saya sedih. Kamu salah. Saya nggak pernah bermaksud untuk membuat kamu sedih. Apalagi sampai membenci saya. Kalau kamu memang tidak terima balas budi saya, nggak apa-apa. Duduk. Paling tidak kita bisa menjadi teman, kan? Kamu mau kan? Perjalanan hidup ini susah dan sengsara, Anita. Satu-satunya harapan adalah menemukan seorang teman yang mengerti dengan perasaan kita. Saling mengisi satu dengan yang lainnya. Bagaimana, Anita? Anet cepet turun. Anet cepet turun. Kamu baru sampai ya? Heeh. Tadi juga Farhan baru pulang. Saya kirain kamu tadi lo yang ngomong di halaman sama Farhan. Pergi dulu ya, Net. Si Anita kurang ajar ya. Pengen main api di belakang gue. Lihat apa yang bakal gue lakuin sama dia. Halo Juki, ke rumah gue sekarang ya. Kita jalani rencana kita sekarang juga.
Depan mata saya kamu berani mesra-mesraan sama pacar anak saya. Hah? Kurang ajar kamu. Dia bermasalah sama Farhan. Kurang ajar lo berpacaran sama diri selingkuh sama cowok gue. Kurang ajar lo ya. Pasti lo ngerayu dia, ya kan? Bukan Ayah. Farhan yang ngerayu Ayah. Masih ngomong aku, masih nuduh Farhan. Brengsek lo, kurang ajar lo. Lihat teman yang mau kawin sama lo. Gagal. Sayang, kenapa sih kamu siram dia pakai obat pembersih itu? Kalau dia sampai buta gimana? Aduh, Mama tenang deh, Ma. Ana juga lagi mikirin. Kalau mikir aja nggak ada gunanya. Dia kan tinggal di rumah ini. Kita harus tanggung jawab. Mama ngomong apaan sih, Ma? Udah deh, tenang deh. Halo? Halo Anet, aku udah di depan rumahmu nih. Yaudah, kalau gitu tunggu di situ ya. Oke. Tenang, Ma. Beres semuanya. Tapi nih, Hebat lo ya bisa turun sendiri. Sekarang lo minggat dari rumah ini. Karena kehadiran lo gak berguna lagi di rumah ini. Cepet! Ayo, cepet! Sana! sayang, ya Allah. Kamu kenapa muntah darah begini? Kita ke rumah sakit, sayang. Ayo. Farhan, tadi ada mobil yang menculik Anet. Mobil jeep, terus arahnya ke sana deh. Anet, siapa yang menculik Anet? Nggak tahu, Farhan. Itu pasti Anita. Anita dalam bahaya. Farhan! Farhan! Ini anak lagi sakit. Tolong anterin dia bawa ke rumah sakit. Farhan! Ayo sayang, ayo. Ayo. Ini pelajaran karena kamu sudah berani menolak cintaku. Jangan, Luki. Lepas. Jangan lakukan itu. Aku akan menghancurkan hidup kamu karena cinta sudah menjadi dendam. Kalian, terserah kalian mau apakan dia. Ayo, ayo. Anita, dibawa kemana kamu?
Mudah-mudahan aku bisa menemukan kamu. Halo, mereka memang harus dikasih pelajaran. Lu di mana sekarang? Jalan. Ya udah, lu cepat bawa anak-anak bergerak ya. Gue bakalan ngikutin mereka terus. Oke, sementara itu dulu informasi dari gue. Oke. Ayo kita bergerak. Ayo. Ayo cepat turun. Ayo cepat. Ayo keluar. Ayo. Seret ya. Seret cepat. Ayo. Seret dia. Ayo. Bawa dia ke dalam. Sekarang terserah kalian mau diapakan dia. Bos, bagaimana kalau kita pakai aja, Bos? Ayo. Cepat. Mereka semua di dalam. Iya, ayo kita lepaskan perempuan itu dan kita ringkus preman itu. Ayo. Tuh di sana. Ayo, di sana. Ayo, cepat. Mata kamu kenapa jadi buta? Hah? Ya sudah, kita pergi dari sini ya. Dokter gimana anak kami, Dok? Saya harap Bapak Ibu tenang. Kanker darah yang menggerogotinya semakin parah. Dokter. Organ bagian dalam tubuhnya juga semakin terganggu. Karena anak Anda sudah terlalu banyak mengkonsumsi psikotropika. Narkoba. Dokter nggak mungkin, Dok. Anak saya nggak mungkin memakai itu. Anak saya nggak mungkin memakai narkoba. Dok, mana mungkin, Dok? Tidak mungkin anak saya memakai narkoba. Apa dokter tidak salah diagnosa? Begini Pak, hasil tes laboratorium membuktikan bahwa anak Anda memang menderita leukemia. Dan itu sudah sangat serius. Papa, Iya, Ma. Kita harus sabar. Kita harus mencari dokter lain untuk mendiagnosanya. Papa tidak yakin anak kita menderita penyakit seperti itu. Ya? Iya. Ayo. Sudah, tenang, Ma.
Indahnya cinta yang kurasakan bersama cinta, aku bahagia. Ayo Anita, untuk sementara ini kamu tinggal di rumahku dulu ya. Aku yakin kok orang tuaku bisa menerima kamu untuk tinggal di sini. Mereka itu baik dan pemurah. Anita, aku nggak mau kamu celaka lagi. Juga sudah mengakui semuanya. Dan Anet ingin sekali mencelakakanmu. Aku nggak mau hal-hal buruk terjadi padamu lagi, ya. Ayo. Ma, Pa. Aku bawa seseorang yang ingin tinggal sementara di rumah ini. Aku harap Papa dan Mama tidak keberatan. Kamu gimana sih Farhan? Mama sama Papa setuju kalau Anet di sini. Kalau kalian sudah menikah, kalian kan akan tinggal di sini. Sudah lama kamu tidak main ke sini, Anet. Gimana kabar kamu? Ada apa, Anet? Maaf, Ma. Pak, sebentar. Apa ini? Sebenarnya dia bukan Anet, Pak. Tapi Anita, dia mengalami kecelakaan hingga matanya buta. Dan dia juga bisu. Boleh apa? Dia menginap di sini, Ma? Kamu tuh udah menghina Mama dan Papa. Pokoknya kami tidak mengizinkan orang yang tidak jelas tinggal di rumah ini. Apalagi dia cacat. Benar, Farhan. Ini bukan tempat penampungan. Ma, Pa, kemana perginya hati nurani kalian? Dia ini sangat lemah dan perlu bantuan, Ma. Apa Mama dan Papa akan melakukan hal yang sama jika aku ada di posisi Anita dan mengalami penderitaan yang sama? Dokter. Dokter, gimana anak kami, Dok? Maaf. Walau bagaimanapun, saya harus mengatakan ini. Saya minta Anda berdua tegar menghadapinya. Penyakit leukemia yang diderita oleh anak Anda sudah sampai pada stadium lanjut. Dan saran saya, sebaiknya Anda cepat mencari donor yang tepat untuk operasi sumsum tulang belakang. Permisi. Farhan, panggil teman kamu itu ke sini. Papa mau bicara. Untuk apa, Pak? Belum puas Papa menghinanya? Farhan, sejak kapan kamu berani menghina orang tua? Asal kamu tahu ya, kami tidak pernah mengizinkan orang yang tidak jelas tinggal di rumah ini. Farhan, kamu ngerti nggak sih? Sebagai orang tua jelas kami sangat kecewa, Farhan. Kalau saja dia itu Anet yang begitu cantik dan sempurna, tentu kami sangat senang. Tapi perempuan yang kamu bawa itu kan perempuan buta dan bisu. Keberadaannya di sini cuma akan membawa aib dan mencoreng nama baik keluarga. Pak, nama baik itu adalah kehormatan. Dan kehormatan itu adalah peri kemanusiaan. Bukan hanya omong kosong. Farhan, berani-beraninya kamu ngajar orang tua. Farhan! Anita, tunggu Anita. Anita, aku nggak tega melihat kamu seperti ini, Anita. Ingin rasanya aku mengurangi semua penderitaan yang sudah menimpamu, Anita. Tolong katakan padaku, Anita. Bagaimana aku bisa melakukan semua itu? Tidak, Anet sangat sayang sama kamu. Dia lebih berhak mendapatkan kamu. Anita, Anet sudah mencelakai kamu. Dan aku nggak bisa menerima perlakuan seperti itu. Aku sangat membenci dia, Anita. Dan aku sudah tidak mencintai dia lagi. Nanti kalau Anet kamu pindah dan
bisa sakit. Anita, kenapa kamu bela Anet terus? Dia sudah jahat sama kamu. Kamu nggak usah urus aku. Kamu urus Anet. Aku mau pulang kampung. Anita. Kamu wanita baik, Anita. Kamu selalu mementingkan perasaan orang lain. Semua sifat yang ada di diri kamu tidak dimiliki Anet. Tidak musik semerdu suara kamu. Tidak madu semanis diri kamu. Jadilah gadis pendampingku nanti, Anita. Aku mencintai kamu. Pak Hendro. Halo? Ardian, cepat bawa pulang anak kamu. Saya tidak mau menyimpan anak cacat di rumah saya. Halo Pak, Anita tinggal di rumah Bapak ya? Aduh maaf Pak, Anita itu bukan anak kami. Dia cuma pembantu kami. Alah, terserah. Pokoknya cepat keluarkan dia dari sini. Ini bukan tempat penampungan. Mau taruh di mana muka saya? Halo, Pak Hendro, halo? Pak, Anita itu kan mirip sekali dengan Anet. Papa pikir dia cocok untuk donor Anet. Tapi Pak, selama ini Mama sama Anet kan selalu jahat sama Anita. Apa dia mau menolong Anet? Kita coba, Ma. Ya? Gimana Anita? Kamu bersediakan menolong Anet? Tidak, saya tidak mengizinkan Anita untuk pergi, Tante. Karena saya takut kalau Anet suatu saat menyakiti Anita lagi. Enggak, Farhan, Anita, saya mohon bantu Anet. Anita, saya mohon. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan kalau Anet sampai mati. Anita, saya mohon. Sayang, akan sana. Sayang, makasih ya. Terima kasih, sayang. Ya. Sayang. Aku gak mau mati. Aku mau merasakan lebih lama hidup sama kamu. Jangan dulu bicara begitu. Harapan kamu sekarang sangat besar. Anita sudah bersedia menjadi pendonor kamu. Dari hasil tes, semuanya sangat cocok. Karena ternyata kalian saudara kembar identik. Aku pasrah. Bagaimanapun juga, Anita saudara kembar aku. Maaf ya. Oh, sebelum ini aku udah maafin kamu. Karena kita saudara. Terima kasih, Anita. Kami akan segera menjadwalkan operasi donor sumsum tulang belakang. Tapi perlu diketahui, operasi ini tetap mengandung resiko yang sangat tinggi dan sangat menyakitkan. Dokter, sakit apapun, saya siap. Bukan saya. Meskipun saya siap. Anita, jangan Anita. Biar aku sendiri yang nentuin jadwal. Ini udah jadi kesepakatan aku sama dokter. Farhan. Ma. Farhan, Papa minta maaf.
Papa sudah salah menilai Anita. Hati wanita itu begitu mulia. Sampai-sampai dia mau berkorban pada wanita yang ingin mencelakainya. Betul, Farhan. Kamu sekarang bebas memilih anak kembar kami. Kami tidak mempermasalahkannya. Iya kan, Ma? Iya dong, Pak. Biar gimana pun mereka berdua anak kita juga. Terima kasih, Om. Iya. Pak. Dok, bagaimana? Maaf, kami hanya bisa menyelamatkan salah satu. Bagaimana dengan Anita, Dok? Kalau kamu punya cinta kasih yang kuat, kamu pasti bisa membedakan yang mana kekasih kamu. Farhan. Farhan. Anita? Jadi dia Anita. Dokter Anet? Pada saat kami melakukan operasi, Anet meninggal sebelum operasi. Dia mendonorkan matanya untuk Anita. Ia ingin bisa melakukan sesuatu untuk saudara kembarnya. Operasi dilakukan bukan karena donor sumsum tulang belakang, tapi donor mata Anet untuk Anita. Lalu operasi dilanjutkan ke pemulihan pita suara. Anita tidak bisu karena bawaan lahir, tetapi hanya karena kecelakaan. Saya bangun, nak. Sayang. Anet. Sayang. Enggak apa-apa, Anet. Sudah. Kita harus ikhlas. Ya. Sudah, Ma. Sudah. Lepas, Ma. Enggak apa-apa. Sudah. Anet. Untuk semua orang yang kusayangi, Maafkan aku atas semua dosa yang pernah aku lakukan. Aku tahu hidupku tinggal menghitung hari lagi. Tapi sebelum itu, izinkan aku berbuat sesuatu sama saudara kembarku Anita. Permintaan khususku sama Mama dan Papa. Anita adalah saudara. Anggaplah Anita sebagai pengganti aku. Sayangilah Anita. Sama seperti Mama, Papa sayang sama aku. selamat tinggal Mama. Selamat tinggal Papa. Ma. Sudah.
Ibu, Anita kangen sama Ibu. Ibu juga kangen, Nak. Anakku. Sejak bayi kamu sudah hilang entah kemana. Ya Allah, kenapa sekarang engkau ambil nyawa anakku sebelum kami melihatnya sekali saja?